Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon Muhammad Hasan Siddiq dalam tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan menjawab soal yang ketiga, yaitu di berbagai daerah muncul tren pondok pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital. Analisislah perubahan ini dalam konteks perspektif teori perubahan sosial dan implikasinya terhadap struktur otoritas keilmuan Islam di lingkungan pesantren. Pertanyaan ini sangat menarik karena menyentuh persimpangan antara pendidikan Islam tradisional, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi modern. Kita dapat menganalisis tren penggabungan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital di pesantren melalui teori perubahan sosial dan mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur otoritas keilmuan Islam. Dalam analisis perspektif teori perubahan sosial, ada beberapa teori, yaitu 3. Yang pertama, teori evolusioner. Menurut teori ini, perubahan sosial adalah proses bertahap menuju bentuk masyarakat yang lebih kompleks dan maju. Penggabungan kewirausahaan digital ke dalam kurikulum pesantren bisa dilihat sebagai bentuk evolusi lembaga pendidikan Islam dari institusi tradisional menjadi lebih adaptif terhadap modernitas. Ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan zaman, respon terhadap tantangan ekonomi santri pasca lulus dalam pondok pesantren. Kemudian, peningkatan daya saing lulusan pondok pesantren dalam dunia kerja dan bisnis digital. Teori yang kedua, teori konflik. Dalam teori ini, perubahan sosial muncul karena adanya pertentangan antara keketuaan lama dan baru. Dalam konteks pondok pesantren, kelompok konservatif mungkin melihat digitalisasi dan kewirausahaan sebagai bentuk komersialisasi pendidikan Islam yang bisa menggeser nilai-nilai sufistik dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Sementara kelompok progresif melihatnya sebagai transformasi positif demi kemandirian ekonomi dan relevansi sosial pesantren. Kemudian teori yang ketiga, yaitu adalah teori fungsionalis, bahwa sebagai upaya pondok pesantren untuk mempertahankan stabilitas sosial dengan cara menyesuaikan diri terhadap perubahan eksternal, perubahan dari luar, baik dari kurikulum kewirausahaannya. Sehingga kurikulum kewirausahaan digital berfungsi satu sebagai sarana mobilitas sosial santri. Yang kedua, untuk menjaga eksistensi pesantren di tengah persaingan pendidikan modern. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk memperluas peran sosial pesantren sebagai agen pemberdayaan umat, bukan hanya lembaga keilmuan. Itu tadi adalah beberapa teori-teori. Kemudian implikasi terhadap struktur otoritas keilmuan Islam di pondok pesantren, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, shifting otoritas dari kiai ke praktisi digital. Tradisionalnya kiai merupakan pusat otoritas keilmuan di pesantren, namun dengan masuknya unsur kewirausahaan digital, sehingga guru-guru baru, praktisi digital, pelaku startup, mentor bisnis bisa mulai memperoleh otoritas fungsional dalam lingkungan pondok pesantren. Hal ini dapat menggeser dominasi epistemik dari otoritas berbasis tes atau turat
ke otoritas berbagai basis praktek atau teknopreneur. Kemudian implikasi yang kedua yaitu tantangan integrasi nilai Islam dan kapitalisme. Masuknya pendidikan kewirausahaan digital membawa nilai-nilai seperti efisiensi, profit, keuntungan, kompetisi, dan inovasi-inovasi yang bisa berbeda secara nilai dengan tradisi pesantren seperti zuhud, tawadu, dan hidup sederhana. Hal ini menimbulkan yaitu tantangan integrasi epistemologis. Bagaimana nilai-nilai Islam itu tetap menjadi kerangka dalam praktek bisnis digital. Kemudian potensi munculnya diskursus baru tentang hal-hal mengenai halal haram digital, etika bisnis syariah, dan fikih muamalah kontemporer. Implikasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu redefinisi peran kiai. Kiai tidak hanya dituntut sebagai pengajar kitab kuning, tapi juga sebagai pemimpin transformasi institusi. Mereka harus mampu menavigasi perubahan teknologi dan ekonomi, berperan sebagai pengarah etis dan spiritual dalam ekonomi atau ekosistem digital. Kemudian yang terakhir menerima kolaborasi dengan tenaga profesional dari luar untuk membentuk kurikulum yang relevan terhadap pondok pesantren. Sehingga kami menyimpulkan transformasi kurikulum pondok pesantren dengan kewirausahaan digital ini merupakan contoh perubahan sosial institusional yang kompleks dalam teori perubahan sosial. Memicu adanya otoritas dan nilai implikasi, adanya terjadinya diversifikasi otoritas keilmuan di pondok pesantren, tantangan dalam menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam praktek ekonomi dan spiritual. Ekonomi digital. Kemudian perluasan peran pondok pesantren sebagai agen perubahan sosial, ekonomi, dan spiritual. Perubahan ini membuka ruang bagi pondok pesantren untuk tidak hanya menjadi benteng moral, tapi juga sebagai motor ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam. Demikian jawaban dari kami. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.